Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini. Ada satu hal yang dalam kehidupan kita ini paling sering kita kadang menghadapi di masyarakat, termasuk ketika menjenguk orang sakit atau ada keluarga kita yang sakit, apalagi orang yang kadang menghadapi orang yang sakratul maut. Sebenarnya kalau petunjuk agama berdasarkan hadis-hadis Nabi dan penjelasan para ulama berkaitan dengan orang yang sakit dan menjelang kematiannya, apa yang mestinya kita lakukan? Yang pertama, kita sebenarnya itu dalam hadis qudsi sangat dianjurkan menjenguk orang sakit, karena Allah itu berkata bahwa di dunia ini aku sakit tapi engkau tidak pernah mengunjungi aku. Maka hamba bertanya, di mana kau sakit ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, tidakkah engkau melihat hambaku yang terbaring sakit? Maka sebenarnya saya ada di situ. Maka sebenarnya orang yang menjenguk orang sakit itu adalah orang yang berjumpa dengan Allah. Makanya para ulama kita itu senang mendatangi orang-orang yang sakit untuk dia jenguk, kemudian doakan. Walaupun nanti sebenarnya penyakit ini banyak sebabnya. Ada penyakit yang memang karena Allah ingin membersihkan dosa kita. Ada juga penyakit karena Allah ingin menguji untuk menambah keimanan. Kadang-kadang juga orang diberikan penyakit itu sebenarnya karena Allah menjaga supaya dia tidak melakukan kemaksiatan. Ada. Jadi bahkan ada orang yang meninggal itu disebutkan dalam riwayat bahwa sengaja Allah membunuh anaknya, karena nanti ketika anak itu besar, maka itulah membuat orang tuanya jadi murtad. Allah masih menjaga orang tuanya, dan peristiwa Nabi Khidir itu juga akan seperti itu. Tapi itu tidak bisa menjadi hukum, karena itu ada pada tataran ilmu-ilmu hakikat. Sebenarnya pertama adalah kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Namun ketika orang itu sakit dan kita lihat ada tanda-tanda, kan tanda-tanda sebenarnya itu kan jelas. Ketika orang sakit, lihat daun telinganya. Ketika daun telinga ini bagian atas itu warna hitam, kemudian itu layu, itu adalah salah satu tanda kematian. Kemudian yang kedua, hidungnya. Perhatikan, orang yang akan meninggal itu pasti hidungnya tidak lurus, itu bengkok, itu tidak ketemu di bagian tengah. Itulah istilahnya orang Buddhis mengatakan patuni dan kesiratan mustaqim. Itu yang dimaksud. Dan dipastikan ya, jadi itu tulang hidung itu tidak akan lurus, itu pasti tidak ketemu di bagian T. Kemudian yang kedua, di bagian tulang ini akan rata, itu juga tanda kematian. Makanya kalau memeriksa orang sakit, ketika tanda itu datang, maka mestinya keluarganya itu dipesankan untuk datang. Yang punya keluarga yang jauh, anak-anak yang jauh, mestinya itu dipesankan untuk kembali, karena itu sudah tanda.
Kalau ada orang sakit, miringkan ke kanan, kemudian lepas. Kalau di saat miring, itu dia tidak bisa menahan badannya. Kemudian itu dibalik, disuruh dimiringkan kembali ke kiri. Ketika bagian pinggul ini tergantung, itu tidak menyentuh di lantai. Ada bagian pinggul ini itu 2 jari. Kalau itu tidak tersentuh di lantai, itu tanda kematian. Bahkan ulama mengatakan, perhatikan, kalau dia 3 jari peraih, berarti itu menunggu maksimal 3 hari. Jadi dia diperiksa. Kemudian periksa rambutnya. Imam Ghazali itu mengatakan ketika ruhnya rambut tidak ada, itu tidak melewati 40 hari umurnya. Jadi itu dipegang, kemudian dikucek. Kalau itu tidak bunyi, itu tanda bahwa ruhnya rambut itu sudah tidak ada. Dan paling bagus memeriksa orang sakarat itu adalah sesudah asar, karena tanda kematian itu pasti datang sesudah asar. Di situ dia akan datang bertahap. Makanya orang yang menjaga orang sakit itu diperhatikan. Kemudian ketika orang itu kita lihat tersiksa, mestinya itu dibaringkan menghadap ke Baitullah. Kemudian ambil, kita melihat kalau dia sakarat, bacakan surah Yasin. Cuma kadang-kala kita membaca surah Yasin kepada orang yang sakaratul maut, itu hanya membaca saja. Padahal dijelaskan itu di dalam kitab tentang pembacaan surah Yasin kepada orang yang sakaratul maut itu dengan singgah pada ayat-ayat tertentu. Di dalam surah Yasin ada kalimat mubin, dan itu terulang sebanyak 7 kali di dalam surah Yasin. Makanya ketika kita membaca ayat mubin itu, yang ujungnya ada kalimat mubin, singgah pada saat sampai ayat itu, kemudian kita berdoa, ya Rob, ketika penyakit ini adalah penyakit terakhir untuk fulan bin fulan, aku mohon kepadamu ya Rob, jadikan surah Yasin ini sebagai syafaat untuk memudahkan kematian. Tapi jika ini bukan penyakit terakhirnya, maka aku mohon kepadamu ya Rob, jadikan syafaat surah Yasin ini untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi surah Yasin itu bukan untuk membunuh orang. Jangan katakan jangan baca nanti mati, itu tidak. Jadi itu sebenarnya 2 fungsinya. Dia bisa menjadi syifa, dia juga bisa memudahkan orang itu dalam menghadapi sakaratnya. Tapi tidak selamanya orang yang sakarat itu dibacakan surah Yasin, tidak. Perhatikan orang itu ketika matanya itu melihat kiri kanan, atau kayak orang yang tidak sadar. Biasanya dia begini, kayak ada orang mengatakan kayaknya dia ditunggu. Oh tidak, orang itu kesasar. Ambil Al-Quran, bacakan surah Ar-Ra'd. Jadi bukan surah Yasin. Bacakan surah Ar-Ra'd, tapi itu membacanya dengan lirih, tidak dengan suara keras. Itu hanya mendekatkan mulut ke telinganya. Kemudian kita baca dengan sangat lembut. Karena surah Ar-Ra'd, kata Nabi, itu membuat ruh itu mudah untuk dicabut. Jadi tidak selamanya surah Yasin itu. Sebenarnya tadi kalau surah Yasin fi dhalalin mubin, di situ kita singgah, baru kita berdoa. Diulang kembali ayat itu. Jadi diulang kembali ayat itu, kemudian lanjut. Itu juga sebenarnya Pak yang dipakai kalau ada orang yang meninggalkan rumah, kayak ada anak kita yang minggat dari rumah, bacakan itu. Ketika sampai pada kalimat mubin, itu sebut namanya, baru lihat dengan mata batin, kemudian lihat dia kembali. Itu dia tidak bisa tidur di tempat itu kalau tidak kembali ke rumahnya. Siapa tahu ada suami yang ngambek, lari dari rumah sama istri. Bahkan ini saya pernah pakai, dan itu saya anggap bahwa hampir saya mengatakan ini mustahil, tapi itu bisa terjadi.
ketika ada barang yang hilang, pakai itu. Saya ingat sekali itu semester 7 sebelum saya KKN. Belangko SPP saya itu saya kumpulkan untuk mendaftar ujian konferensi. Jadi saya belangko pembayaran SPP saya gulung, kemudian saya kasih masuk di map plastik, kemudian saya selipkan di ransel kantong sampingnya, baru saya naik sepeda. Itu saya naik sepeda dari, kalau di Makassar itu dari Cendrawasih ke Andi Tondro. Saya dulu tinggal di Andi Tondro. Saya naik sepeda ke situ. Kemudian sampai di Andi Tondro barang itu hilang. Saya bolak-balik cari 3 kali, cari itu di jalan tidak dapat. Dan saya waktu itu besoknya saya ke Menurugi di pas belakang kampus UI. Saya duduk di situ sudah berpikir bagaimana solusinya ini. Saya masuk kampus tanya ke dosen bahwa belangko saya hilang. Dia bilang itu tidak bisa. Kalau hilang begitu mesti bikin surat keterangan kehilangan di kepolisian. Wah, saya bilang apa ribet ini. Dan besok mau mendaftar. Tanya beberapa dosen tidak bisa. Ternyata di jurusan juga tidak bisa. Dan itu bukti pembayaran yang memang harus di stop. Saya itu kembali ke Menurugi, hanya tidak tidur juga, cuma baring mikir bagaimana solusinya. Langsung saya teringat ketika ngaji sama salah satu ulama itu di Jombang, bahwa surah Yasin ini bisa digunakan ketika ada barang hilang. Langsung saya ingat itu. Jadi dia dulu ajarkan itu, ambil basko atau ambil tempurung kelapa atau apa saja yang bisa dipakai untuk menutup suatu tempat, simpan di situ. Jadi baru kau bacakan surah Yasin, tapi bukan di situ dibacakan, simpan saja bagian luar, di luar rumah atau di mana kau simpan. Kemudian kau masuk bacakan. Dan saya lakukan itu hanya membaca 3 kali, mengulang surah Yasin 3 kali, dengan sampai pada kalimat mubin itu. Saya hanya membayangkan benda yang belangko itu bahwa di dalam map ini, baru ini yang paling penting, menyebut nama pemimpin jin Islam. Cari namanya itu, saya tidak kasih tahu. Itu tidak bisa saya ajarkan, karena kalau itu diajarkan bahaya. Banyak orang gunakan untuk ilmu-ilmu lain. Jadi sebut namanya pemimpin jin Islam, baru minta dia yang mengantar ke tempat itu. Dan setelah itu saya bermalam di Menurugi. Saya tidur itu, sudahnya itu saya tidak pernah ingat bahwa malamnya itu, sorenya itu saya baca. Bangun pagi sudah mandi ke kampus, pulang dari kampus baru saya ingat, kemarin saya baca ini, saya pergi lihat itu yang saya tidak pakai tempurung kelapa tapi pakai sabuk kelapa. Saya buka itu sabuk kelapa, itu map itu sudah ada lagi miring begini, itu di pohon asam, simpan di dekat pohon asam itu, dekat pohon payung, dan itu ada, dan itu tidak masuk akal karena jatuhnya antara Cendrawasih dengan Andi Tondro, tapi itu barang ada di Menurugi. Saya hanya pakai sekali, setelah itu tidak pernah lagi. Karena juga pernah ngaji bahwa kalau ada barang mau hilang, kalau kau sudah berdoa tidak usah cari. Ada juga. Jadi saya tidak pernah pakai setelah itu, hanya karena mepet betul itu makanya saya pakai. Makanya ibu-ibu kalau ada emasnya jatuh atau ada orang yang mencuri emasnya, pakai itu. Setiap sampai pada kalimat mubin itu kita sebut. Kalau orang mencurinya itu jin Islam bisa mengambil kembali. Itu pemimpin jin Islam. Cari namanya, saya tidak kasih tahu lagi. Pada saat sampai kalimat mubin itu, sebenarnya itu fungsinya. Ya. Cuma banyak orang yang baca Yasin itu yang sering dia ulang itu adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu dipakai juga, tapi kapan? Ketika ada keluarga melakukan perjalanan, kemudian di dalam perjalanan itu terkena penyakit atau ada yang masalah dihadapi, maka bacakan pada saat sampai salamun qaulan mir rabbir rahim, sehingga
baru baca Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Diulang lagi salamun qaulan min rabbir rahim, baru diulang lagi doanya. Itu diulang sampai 3 kali. Baru dilanjutkan. Itu untuk menjaga dia dari musibah yang ada dari langit maupun yang ada dari bumi. Nah, makanya biasa jamaah haji kalau berangkat ke tanah suci dulu belum ada HP, itu setiap malam Jumat yasinan, untuk baca doa selamat kepada jamaah haji. Ada dulu orang tua yang jadi masalah apa? Dia ambillah kelapa hidup, pernah dulu kan gitu, ambil kelapa hidup baru simpan di bawah tempat tidurnya orang yang berangkat haji, bahwa kalau ini layu berarti dia sakit karena belum ada HP. Kalau mati juga orangnya di sana. Dan ada kejadian, ada ustaz itu yang belum tak ustaz terus Cina itu cuma sekarang kayaknya sudah tidak berdampak karena sudah sangat sepuh. Itu pernah datangi orang begitu, dipanggil, datang ke Pak itu, Pak menangis itu, waduh keluargaku, istriku meninggal. Bilang di mana meninggal? Bilang tanah suci. Siapa kasih tahu? Dan bilang itu kalau apa di bawah tempat hidup mati. Dia itu tidak bisa mikir. Maksudnya ini kalau apa mati, istrimu juga mati, apa maksudnya? Dia bilang itu kan karena apa waktunya dia mau berangkat itu dia pegang. Nah, nanti dia berangkat jadinya kalau apa aja itu layu berarti dia sakit. Kalau dia mati berarti mati juga itu. Keluarga saya berangkat haji. Langsung Pak Kiai itu bilang tidak ada memang sejarahnya itu kelapa tumbuh di bawah pohon, di bawah tempat tidur. Jadi ternyata 1 bulan kemudian pulang istrinya selamat, tidak ada apa-apa. Jadi kadang-kadang kan keyakinan orang begitu. Jadi sebenarnya itu tidak usah pakai kelapa. Yang kita lakukan itu adalah membacakan surah Yasin, karena Rasulullah dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa siapa yang membaca surah Yasin itu 70 bala itu bisa diangkat. Makanya itu panggilannya surah Yasin. Makanya Nabi itu kan setiap malam baca kan? Apa yang dibaca Nabi setiap malam? Yang pertama adalah surah Yasin, kemudian yang kedua adalah Ar-Rahman, kemudian yang ketiga adalah suratul Kahfi, kemudian dia baca Al-Waqiah, kemudian dia baca suratul Mulk Tabarak. Itu yang dibaca Nabi setiap malam. Jadi kalau Nabi itu sudah sholat Isya, dia baca itu. Kalau sampai itu baru bangun sholat tahajud itu sampai subuh. Jadi Nabi itu tidak tidur. Makanya wudunya sholat maghribnya dipakai sholat subuh. Jadi dia cuma balik baca 6 surah itu. Setelah bangun itu baru sholat tahajud. Tapi jangan ikuti ini Pak. Makanya Nabi itu sholat malam kadang 8 jam, kadang 6 jam, kadang 3 jam. Yang bisa kita lakukan itu 3 jam. Itu yang sepertiga malam. Makanya tidak usah ada hal yang tidak bisa diikuti itu kan Nabi Pak. Tidak mampu kita ikuti. Termasuk itu tadi tidak tidur matanya. Karena Nabi itu tidak berwudu ketika mau tidur. Sayyidina Ali bertanya, kenapa kau ya Rasulullah tidak berwudu tapi kau menyuruh kalian berwudu? Nabi mengatakan, betul Sayyidina Ali. Karena ketika saya tidur hanya mataku yang saya istirahatkan. Qalbuku tidak pernah terputus untuk berzikir kepada Allah. Ikuti itu Pak. Insya Allah 2 malam itu sudah sempoyongan, gitu. Jadi ada hal yang berat untuk diikuti karena Nabi, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena memang khususnya kerasulannya. Nah, itu beda. Jadi makanya kemudian apa yang dianjurkan? Lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Itu ditalkin. Tapi perhatikan orang itu Pak, ketika sudah dingin dari ujung kaki ke lutut, itu tahap pertama. Itu sudah dicabut ruh pertamanya. Kemudian dari lutut sampai ke pusat, itu ruh kedua sudah dicabut. Kemudian dari pusat sampai ke kerongkongan, itu lepas ketiganya. Tapi ada ruh yang tersimpan itu di tubuh. Itulah sulbiah. Makanya sebenarnya ruh itu tidak satu Pak. Jadi jangan katakan ruh itu cuma satu, tidak. Ruh itu mulai dari ujung kaki sampai ujung lutut itu tahap pertama. Makanya biasanya kalau orang lihat orang sakit dia bilang, oh masih ada 2. Dia sekarang tinggal 1. 3 kabeh nyawanya orang, kenapa ada 1 dan 3? Itu karena tidak paham.
Itu tahapan. Jadi ketika sampai lutut dingin, itu pasti perutnya mengeras. Maka periksa, kadang lewat kiri, kadang lewat ke kanan. Ada itu seperti jarum begini, itu lompat begini. Cari itu, pasti itu lewat di paha. Jadi cari, tekan saja, cari di situ. Itu lompat begini, dan itu selalu ikuti itu naik sambil talkinkan, karena itu akan selalu jalan itu naik. Nanti dia akan ke pusat, lari ke tengah itu. Kalau dia lari ke pusat itu bergerak. Kadang dia bergerak naik begini, kadang lari turun. Ketika dia lari turun, lewat di atas pusar 2 jari, kemudian perut mengempes, itu tandanya orang itu meninggal. Tapi ketika dia singgah di pusat dan tidak bergerak, perut juga tidak bergerak, berarti orang itu mati suri. Itu tidak, jangan kasih bergerak, karena dia belum mati. Itu untuk mengetahui. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.